terdapat sentuhan tangan di dalam penyelesaian masjid ini. Yang menjadi tantangan adalah sebetulnya ini adalah ada keinginan untuk juga terdapat unsur craftsmanship, di mana itu adalah identitas dari masyarakat Indonesia khususnya ya, dengan kerajinannya. Kalau kita lihat yang seperti tadi saya jabarkan, sentuhan tangan itu kayak relung itu. Oh ya, relung ini menggambarkan 27 kota dan kabupaten tadi, itu dibuat modul-modul gitu, dan itu dengan teknik tertentu masing-masing pengrajin akan memproduksi satu modul untuk alam ini yang juga ciptaan Allah yang sebenarnya tidak lepas ya dari keberadaan masjid ini untuk bisa dinikmati juga oleh banyak orang gitu ya. Jadi kombinasi antara buat man-made ya dan alam gitu yang cantik gitu. Hal yang mungkin menjadi sangat penting tadi adalah bahwa sentuhan artwork ini menjadi hal yang mungkin unik ya di pekerjaan ini, karena mungkin agak berbeda dengan pendekatan dari desain-desain untuk bangunan arsitektur untuk ruang bangunan publik yang lain atau masjid-masjid yang lain begitu ya, di mana terdapat sentuhan tangan di dalam penyelesaian masjid ini. Kalau kita sering bicara tentang arsitektur, sebetulnya bangunan-bangunan publik itu kan lebih mudah sebetulnya untuk dibangun dengan material yang sifatnya industrial dari pabrik begitu, yang dimensinya sudah presisi, ada di langsung dari pabriknya dalam volume yang banyak, ketersediaannya gitu ya, volume berapapun mungkin juga bisa disuplai gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah sebetulnya ini adalah ada keinginan untuk juga terdapat unsur craftsmanship, di mana itu adalah identitas dari masyarakat Indonesia khususnya ya, dengan kerajinannya. Dan saya rasa mungkin ini menjadi sangat menarik ketika memang terdapat bagian dari partisipasi banyak pengrajin, tidak hanya di Jawa Barat dan di wilayah lain di Indonesia ya, termasuk di Boyolali di Yogyakarta, yang ini juga membutuhkan kolaborasi yang tidak mudah gitu ya, ketika ada proses research and development gitu ya, dari apa yang kami sketsakan, kami usulkan, kemudian juga tidak hanya berbasis kepada desain di atas kertas gitu ya, tetapi juga kami berkolaborasi dengan melakukan risetnya, berkolaborasi dengan workshop, dengan sentra pengrajin untuk membuat keputusan finishing seperti apa gitu ya, hasil akhir seperti apa dari beberapa mock-up yang kami buat begitu ya, sehingga kita putuskan. Hal yang menjadi sangat penting juga karena sebetulnya ada kalau kita sebut sebagai ada dukungan dari beberapa sentra pengrajin, di mana mereka tidak selalu bekerja untuk memproduksi volume produk yang jumlahnya banyak. Sedangkan ini ada permintaan begitu ya untuk artwork dengan ukuran masjidnya 100 x 100 meter begitu ya, dengan volume yang sangat banyak dan waktu yang sangat pendek. Jadi ini yang menjadi tantangan buat kami juga sebagai perancangnya untuk juga bisa berkolaborasi dengan mereka. Bahkan sebetulnya ada bagian tertentu yang dikerjakan bukan hanya 1-2 orang tapi satu kampung gitu untuk mengerjakan artwork ini gitu ya, karena memang tuntutan volume dan waktu yang pendek tadi. Tapi ya alhamdulillah kami juga melihat bahwa itu bisa terjadi dan kami bersyukur untuk hal itu. Jadi yang menurut kami hal yang menarik di masjid ini adalah bagaimana sebetulnya sentuhan tangan gitu ya, memberi nyawa juga untuk masjid ini yang bisa dinikmati oleh publik, berbeda dengan mungkin masjid-masjid yang lain atau bangunan-bangunan publik yang lain gitu, seperti itu. Kalau belum tahu sentuhan tangan ya tadi yang dibedakan oleh Pak Didi, ada material yang sifatnya industrial, sementara di artwork ini pada umumnya ini benar-benar menggunakan keahlian atau skill craftsmanship itu tadi. Nah, kalau kita lihat yang seperti tadi saya jabarkan, sentuhan tangan itu kayak relung itu. Oh ya, relung ini menggambarkan 27 kota dan kabupaten tadi, itu dibuat modul-modul gitu, dan itu dengan teknik tertentu
masing-masing pengrajin akan memproduksi satu modul untuk beberapa hari. Jadi hampir semuanya, apakah tadi lava saula, kemudian ada lampu juga ya di sana, kemudian juga hampir semua artwork ini semuanya adalah sentuhan tangan gitu. Jadi bukan barang industrial gitu. Apakah memang dalam proses keseluruhannya gitu ya, atau bagian dari proses finishing dari pekerjaan produk itu juga dikerjakan oleh tangan? Misalnya ada, kalau kita lihat ada beberapa kaca ya di sekitar dari masjid itu yang motifnya mungkin menggunakan semacam mal begitu ya, tapi dalam proses pengerjaannya misalnya dia kayak proses yang mungkin cukup rumit karena menyaring ini serbuk kaca gitu dengan tangan gitu ya, diayak ya, disaring begitu, kemudian baru ditabur di atas kaca dengan mal gitu, sehingga terdapat pola ornamen Islami yang ada di kaca tersebut, misalnya seperti itu. Atau juga pengerjaan yang sifatnya custom ya, berupa keramik misalnya. Jadi keramik dari di bawah mezanin misalnya, dari pola relung yang ada di relung masjid utama, kemudian juga di area wudhu gitu, yang itu juga dikerjakan dengan tangan, dipasang dengan seksama begitu ya, tidak satu persatu begitu, dan harus proper gitu ya, dengan keahlian yang mungkin berbeda gitu cara memasangnya dengan material industrial yang saya sebutkan tadi, sehingga memang ini membutuhkan sebuah keahlian khusus gitu, dan saya pikir ini menjadi yang unik juga dalam proses ini gitu, yang selain memang tadi itu berbeda dalam konteks craftsmanship, tapi juga mungkin ini juga semua desainnya adalah custom gitu ya, jadi khusus memang dibuat untuk Masjid Al-Jabar ini gitu. Itu yang kami sebut sebagai integrasi desain sebetulnya. Jadi meskipun pintu masuknya adalah bahwa kita mengerjakan di museum di bawah, kemudian artwork ya untuk beberapa elemen estetik gitu ya yang ada di dalam atau di luar bangunan, tapi pada akhirnya kami juga harus terlibat nih untuk mengelola begitu atau mengkurasi juga semua elemen ya, dari bangunannya, dari di interiornya, di landscape juga gitu ya, karena imbuhan-imbuhan itu juga terutama di tahap finishing ini juga bagaimana sebenarnya satu dengan yang lainnya itu harus terintegrasi gitu ya, tidak hanya di arsitektur atau bangunannya, tapi interiornya, tapi juga sampai ke landscape-nya, sehingga memang semua memiliki satu bahasa gitu, bahasa yang sama. Iya. Quality control saya pikir itu juga menjadi sangat penting gitu. Ada bagaimana sebenarnya berbagai elemen tidak hanya arsitektural ya. Kalau kita ini kan kalau di tahap awal kan struktur udah given ya, udah ada, kemudian masuk ke pekerjaan arsitektur, kemudian pekerjaan MEP juga bagaimana satu dengan yang lainnya itu terintegrasi gitu. Jadi bagaimana sebetulnya juga imbuhan-imbuhan itu juga punya dampak gitu ya. Bukan hanya parsial, tapi juga dampak kepada keseluruhan bangunan gitu. Nah, upaya misalnya ada di lantai bawah nih, kalau kita bicara tentang Ma'rad ya, Al-Jabar, Museum Nabi Muhammad, itu adalah sebetulnya juga pada awalnya kami usulkan berubah karena memang melihat fakta di lapangannya secara strukturnya itu berupa grid, di mana awal konsepnya itu berupa lebih ke melingkar begitu ya, dan ini kami usulkan untuk karena fakta lapangannya adalah strukturnya berupa grid, kami usulkan untuk sebuah layout baru gitu ya dari museum itu, misalnya seperti itu. Dan bagaimana sebetulnya bagian bawah dari masjidnya itu tidak lepas dari bentuk masjid di atasnya gitu. Jadi kenapa di bagian bawah itu ada lengkung-lengkung atau relung-relung, itu adalah sebetulnya itu mengulang gitu bahasa yang ada di luar dari masjidnya gitu, sehingga ketika kita berada di level lantai dasar yaitu di museumnya, kita masih merasakan bahwa ini ada di Masjid Al-Jabar, misalnya seperti itu. Hal yang mungkin selain estetik sebenarnya juga fungsional ya, bagaimana sebetulnya pada awalnya di museum ini betul-betul tertutup ya, karena sebetulnya kan Masjid Al-Jabar ini kan bukan hanya fungsi masjid saja, ibadah saja, tapi juga ada fungsi pendidikan, misalnya di museum itu sebagai bagian dari yang bisa diakses oleh publik seluas-luasnya gitu ya. Dan
pada awalnya misalnya dirancang sejak awal bahwa di lantai dasar itu harus menggunakan pengudaran buatan, harus menggunakan AC, dan kami mengusulkan gitu ya, bagaimana sebetulnya di bawah ini sebagian di selasarnya itu kalau bisa tidak dengan menggunakan AC atau pengudaran alami begitu ya, sehingga mengurangi biaya maintenance jangka panjang dari bangunan, misalnya seperti itu. Bagaimana sebetulnya museum di bawah ini di lantai dasar itu juga dulunya tertutup, tidak ada konektivitasnya dengan luar, dan kami mengusulkan ketika di selasar sekeliling dari museum itu juga orang bisa merasakan area luarnya, karena sekeliling kan danau. Ya, jadi orang di dalam juga bisa merasakan pengalaman di luar di danau itu misalnya seperti itu, sehingga ada perubahan-perubahan begitu yang dulunya tertutup kita buka misalnya seperti itu. Nah, hal itu yang sebetulnya kita ingin sebetulnya berbagai pengembangan itu adalah sifatnya meningkatkan kualitas dari bangunannya gitu, karena memang kita ketahui bahwa memang ini bangunannya besar gitu ya, proses konstruksinya juga bertahap dan panjang gitu ya. Dan yang menjadi sangat penting ini juga kombinasi antara bukan hanya ruang yang sifatnya mikro gitu ya atau meso di dalam kawasan ini, tapi kalau kita lihat ya terutama pagi hari atau sore hari menuju maghrib gitu ya, kita melihat bahwa ini sebuah pengalaman ruang yang tidak lepas dari landscape Kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan ya. Dan saya rasa ini juga kayak orang akan berkhidmat gitu ya, khusyuk gitu, tidak hanya dalam waktu sholatnya gitu ya, tapi ketika berada di masjid ini juga bukannya wow yang memang bahwa buatan manusia itu menjadi perlu dikagumi, tapi sebetulnya juga alam ini yang juga ciptaan Allah yang sebenarnya tidak lepas ya dari keberadaan masjid ini untuk bisa dinikmati juga oleh banyak orang gitu ya. Dan saya rasa takjub gitu ya, antar ciptaan Tuhan pun itu juga tidak lepas, yang mungkin juga bisa dinikmati oleh publik dari berbagai sudut. Jadi kombinasi antara man-made ya dan alam gitu yang cantik gitu.